Halo semua, selamat datang di perkuliahan IF 1210 Dasar Pemrograman bersama saya Fazatul Azizah, masih dalam bahasan pemrograman fungsional pada topik list sebagai struktur data rekursif. Setelah kita melihat definisi tipe list, konstruktor, selektor, dan predikat dasar pada materi sebelumnya, sekarang kita akan melihat bagaimana definisi-definisi tersebut diimplementasikan dalam notasi Haskell. Nah, sebenarnya list itu merupakan salah satu struktur data dasar yang telah tersedia di Haskell, sehingga pada level tertentu nanti kita tinggal memanfaatkan dan tinggal menyesuaikan dengan definisi list pada konsep pemrograman fungsional yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Nah, sebuah list di Haskell ditandai dengan tanda kurung siku. Sebagai contoh di sini, list of integer didefinisikan dengan tipe int yang diberikan kurung siku. Berikut contoh datanya. Demikian pula list of character didefinisikan dengan tipe char yang diberikan tanda kurung siku di kanan dan kirinya. Berikut juga diberikan contoh list of character. Sedangkan ini adalah contoh list of point yang didefinisikan sebagai list of tuple yang menyatakan poin dengan elemen 2 buah integer. Nah, pada dasarnya yang akan kita lakukan berikut ini adalah mentranslasi konsep dasar list dalam pemrograman fungsional yang telah dideskripsikan sebelumnya dalam notasi fungsional ke dalam notasi Haskell. Nah, kita akan lihat adaptasi atau perubahan apa saja yang perlu kita lakukan. Dikarenakan list sudah merupakan salah satu struktur data dasar di Haskell, maka kita tidak perlu mendefinisikan tipe list secara eksplisit di program Haskell. Namun demikian, karena ada dua definisi list bagaimana yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, dan kita perlu mengetahui secara pasti apa elemen list yang sedang kita kelola, maka kita tetap perlu menuliskan definisi dan spesifikasi list walaupun hanya dalam bentuk komentar, seperti yang dapat dilihat di sini, di dalam teks program Haskell nanti. Bagian tipe elemen tinggal kita ganti dengan tipe elemen list yang sedang kita kelola. Misalnya kita sedang memproses list of integer, maka gantilah tipe elemen dengan int alias integer. Nah, pada prakteknya, tergantung kebutuhan, silahkan dituliskan hanya salah satu definisi tipe list yang dibutuhkan, walaupun bisa juga keduanya. Berkaitan dengan konstruktor list, sebetulnya di Haskell juga telah tersedia operator khusus yang dapat menggantikan fungsi console dan const.dot sekaligus, yaitu operator plus plus. Operator plus plus menerima masukan elemen bertipe list atau tipe yang lain dan akan menghasilkan gabungan dari semua elemen yang ada dalam masukan menjadi satu buah list. Namun demikian, sebagai konvensi, dalam perkuliahan IF 1210 ini, kalian tetap diminta mendefinisikan fungsi console dan const.dot seperti pada template berikut. Tinggal ganti tipe elemen dengan tipe elemen list yang sedang diproses. Implementasi fungsi console dan const.dot sendiri sebenarnya memanfaatkan operator plus plus, sebagaimana dapat dilihat di sini. Nah, sekali lagi ini adalah konvensi, maka fungsi console untuk konstruktor list pada definisi pertama dan const.dot untuk konstruktor list pada definisi kedua tetap harus digunakan, khusus di perkuliahan IF 1210 ini. Berikut adalah contoh definisi spesifikasi dan realisasi fungsi console dan const.dot pada list of integer. Dan berikut adalah definisi, spesifikasi, dan realisasi fungsi console dan const.dot pada list of character. Bagaimana dengan selektor? Di Haskell telah tersedia beberapa fungsi yang memiliki spesifikasi yang sama seperti selektor pada definisi di notasi fungsional. Padanan fungsi first element disebut sebagai head di Haskell. Padanan fungsi tail adalah tail juga di Haskell. Padanan fungsi last element adalah last di Haskell. Sedangkan padanan fungsi head adalah init. Nah, mengingat tail head adalah fungsi yang sudah terdefinisi di Haskell, tetapi dengan definisi yang berbeda, maka sebagai konvensi di kelas IF 1210 ini, kita akan menggunakan selektor list yang sesuai dengan notasi Haskell. Dengan demikian, kita menggunakan fungsi head untuk mendapatkan elemen pertama list, fungsi tail untuk mendapatkan sisa list tanpa elemen yang pertama, fungsi last untuk mendapatkan elemen terakhir list, dan fungsi init untuk mendapatkan list yang berisi elemen-elemen awal list tanpa elemen terakhirnya. Namun demikian, secara konvensi juga perlu diingat bahwa seluruh selektor list ini hanya berlaku pada list yang tidak kosong, sebagaimana telah didiskusikan pada materi sebelumnya.
Berikut ini adalah contoh pemakaian fungsi-fungsi selektor terhadap list di Haskell. Fungsi head digunakan untuk mendapatkan elemen pertama dari list. Fungsi tail digunakan untuk mendapatkan sisa elemen list dalam bentuk list. Fungsi last digunakan untuk mendapatkan elemen terakhir dari list. Dan fungsi init digunakan untuk mendapatkan list yang berisi elemen-elemen awal list tanpa elemen yang terakhir. Dengan demikian, dalam teks program Haskell nanti, keempat fungsi selektor sesuai dengan nama-nama yang digunakan dalam notasi Haskell tersebut hanya perlu dituliskan dalam bentuk komentar, sebagaimana dapat dilihat pada template di sini. Dengan tipe elemen, kita ganti dengan tipe elemen list yang sedang diproses. Selanjutnya, dalam teks program Haskell, kita juga harus menuliskan predikat isEmpty dan isOneElement sebagai berikut. Sama seperti sebelumnya, sebenarnya kita hanya tinggal mengganti tipe elemen dengan tipe elemen list yang sedang diproses. Realisasi dari isEmpty memanfaatkan fungsi standar yang tersedia di Haskell, yaitu fungsi null. Fungsi null menghasilkan true jika list masukan adalah list kosong. Dengan demikian sebenarnya sama dengan kebutuhan fungsi isEmpty. Realisasi fungsi isOneElement dengan menggunakan pemeriksaan terhadap panjang dari list dengan menggunakan fungsi standar yang telah tersedia di Haskell, yaitu length. Jika length dari list sama dengan 1, maka isOneElement akan menghasilkan true. Nah, lagi-lagi sebagai konvensi dari perkuliahan IF 1210 di sini, kalian diwajibkan menggunakan fungsi isEmpty dan isOneElement. Walaupun di sini kalian bisa lihat ya bahwa sebenarnya realisasi kedua fungsi menggunakan fungsi standar yang dalam Haskell sebetulnya sangat pendek. Berikut adalah contoh pemanfaatan fungsi isEmpty dan isOneElement. Ini adalah definisi spesifikasi isEmpty dan isOneElement jika digunakan untuk data yang bertipe list of integer. Sedangkan berikut ini adalah definisi spesifikasi dan realisasi dari isEmpty dan isOneElement untuk list of character. Karena struktur data list dan operasi-operasi dasarnya telah tersedia di Haskell, maka hanya perlu dilakukan beberapa adaptasi untuk menyesuaikan dengan konsep pemrosesan list di pemrograman fungsional. Untuk itu, sebagai konvensi di perkuliahan IF 1210 terkait pemrosesan list, perlu diingat beberapa hal berikut. Dalam teks kode program Haskell di mana list akan diproses, hal-hal berikut harus dituliskan. Pertama adalah definisi tipe, baik definisi pertama maupun kedua harus tetap dituliskan walaupun dalam bentuk komentar sesuai dengan kebutuhan. Definisi spesifikasi realisasi dari fungsi konstruktor console dan const.dot harus disediakan dan nantinya harus digunakan dalam pemrosesan list. Definisi dan spesifikasi dari fungsi-fungsi selektor sesuai dengan notasi Haskell disediakan dalam bentuk komentar. Definisi, spesifikasi, dan realisasi dari predikat dasar isEmpty dan isOneElement harus disediakan dalam teks program dan digunakan dalam pemrosesan list. Nah, seluruh definisi tipe dan fungsi disesuaikan dengan tipe elemen list yang sedang diproses. Selanjutnya, bagaimana pemanfaatan definisi list dan operasi dasar list ini kita akan lihat dalam sebuah contoh kecil pada video berikutnya. Terima kasih.